Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Nurul dalam pembelajaran tematik tema 1 kelas 6. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak harus tahu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, untuk yang pertama, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baru. 2. Siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengklarifikasikan hewan berdasarkan cara berkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang kesimpulan. Siapa yang tahu apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Dalam membuat kesimpulan, kita harus menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Salah satu contohnya adalah kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Pernahkah kalian melakukan kerjasama? Jika sudah, tuliskan kerjasama yang telah kalian lakukan dalam menjaga tanaman di lingkungan sekolah. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Coba kalian perhatikan video dari Ruang Belajar channel berikut ini. Hai, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Sobat pelajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Setelah mengetahui ketiga macam pengelompokan hewan ini, sobat pelajar harus bisa membedakan mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Coba deh kerjakan soal berikut ini. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada salah dan kurangnya dari Miss Nurul mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.